إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم قال الله تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين Bagaimana pendapat engkau wahai Muhammad terkait orang-orang yang mendustai agama, yang mendustai datangnya hari pembalasan? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka di antara mereka adalah orang-orang yang menolak ataupun menghardik dengan keras anak yatim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka tema yang akan kita sampaikan melalui mimbar salat Jumat pada hari yang mulia ini akan berkaitan dengan amalan mulia yang ayat-ayat Al-Quran sering memotivasi kita untuknya, serta begitu pula disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi kita yang mulia, yaitunya menyantuni anak-anak yatim. Maka pertama sekali jamaah yang dimuliakan Allah, penting bagi kita untuk kemudian mendudukkan terkait definisi dari kata-kata yatim. Maka istilah yatim di dalam agama kita yang diinginkan dengannya adalah setiap anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya, sedangkan anak tersebut masih berusia kecil, belum menginjak usia balik, anak tersebut belum dewasa. Maka setidaknya ada dua poin yang kita garis bawahi. Ayahnya meninggal, sedangkan anak itu belum balik. Oleh karenanya, kalau seandainya yang meninggal tersebut adalah ibunya, maka secara pengertian agama yang diinginkan, maka tentunya anak tersebut tidaklah dikatakan sebagai anak yatim. Maka dari sinilah kemudian orang kita mengistilahkannya dengan kata-kata piatu. Namun yang diinginkan oleh ayat-ayat Al-Quran maupun oleh hadis-hadis Nabi, yatim tersebut tetaplah mereka yang ditinggal wafat oleh ayahnya, bukan oleh ibunya. Namun bukan berarti berbuat baik kepada anak piatu tersebut tidak ada pahalanya. Sebagaimana kemudian jemaah yang dimuliakan Allah, kalau seandainya anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya tersebut telah menginjak usia balik, dia telah menginjak usia dewasa, maka tentunya dia tidak bisa lagi dikatakan sebagai anak-anak yatim. Dan hal ini tentunya perlu untuk kita ketahui.
agar semisal bantuan santunan dari uang-uang anak yatim jangan sampai kemudian diberikan kepada yang bukan terhitung lagi sebagai anak yatim. Terkadang kita menemukan ada istilah kata, ya anakku yatim, apalah meninggal dan nyo sedang kuliah, sehingga para lu biaya untuk kuliah, sehingga kemudian diberi kepadanya uang santunan anak yatim. Padahal kemudian berdasarkan definisi syar'i yang disebutkan tadi, dia tidak lagi dihitung sebagai anak yatim, karena kemudian dia telah menginjak usia kuliah. Bahkan anak-anak yang menginjak usia SMA saja sudah melewati usia baligh tersebut. Jadi kok kadi tolongnya dengan alasannya lah kuliah, sedang kuliah, para lu banyak biaya. Harusnya tidak dari uang anak yatim kemudian ditolong, namun kan bisa dari uang fakir miskin kalau memang dia terhitung fakir miskin, atau dari uangnya kaum du'afa, orang-orang yang memang ekonominya lemah tersebut, sehingga jatah dari anak yatim yang sebenar-benar yatim tersebut tidak berkurang. Karena kalau seharusnya dia seorang diri dapat 1 juta, kemudian kalau dimasukkan yang kuliah tadi tentu akan berbagi 2. Maka dari sinilah jamaah yang dimuliakan Allah, anak yatim tersebut pun memiliki batasan usia. Yo kalau tidak jamaah, berarti kita nanti masjid ini banyak nan masih terhitung anak yatim. Kalau seandainya tidak diberikan batasan dari usia baligh, usia dewasa tadi. Kemudian selanjutnya jamaah yang dimuliakan Allah, setidaknya di dalam Al-Quran Allah menyebutkan kata-kata yatim ini sebanyak 22 kali dengan 4 ragam bahasa yang berbeda. Ada kalanya Allah menyebutnya dengan kata-kata al-yatim sebanyak 5 kali. Lalu terkadang Allah juga sebut dengan kata-kata yatiman sebanyak 3 kali. Lalu dalam surat Al-Kahfi sebanyak 1 kali Allah sebutkan dengan yatimaini. Dan sisanya kurang lebih sekitar 13 kali Allah sebut dalam bentuk jamak, yaitunya al-yatama. Sehingga tidaklah disebutkan kata-kata anak yatim ini di dalam Al-Quran dengan hitungan yang sangat banyak sampai 22 kali, melainkan dikarenakan besarnya hak-hak dari anak yatim yang harus kita perhatikan. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan Allah, kalaulah di suatu negeri kemudian anak-anak yatim tersebut diabaikan, bahkan mereka harus sampai meminta-minta di lampu merah, ini menunjukkan kurangnya perhatian dari warga negeri tersebut kepada anak-anak yatim yang hidup di sekitar mereka. Karena kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, tentunya kita memahami bagaimana keadaan dari anak-anak yatim tersebut tatkala ayah mereka yang sekaligus menjadi tulang punggung keluarga tersebut kemudian Allah panggil dengan begitu cepatnya. Dan hal ini tentu akan sangat-sangat lebih bisa kita rasakan apabila kita mendapatkan cobaan yang sama. Sehingga semisal kami pribadi jamaah yang dimuliakan Allah, ayah kami termasuk yang cepat Allah panggil, sehingga sesudah ayah tersebut dikuburkan, ibu kami langsung mengatakan, yo kok mau diikut, tidak mungkin lanjut sekolah lagi. Sehingga sekolah pun langsung terancam putus. Karena kemudian memang permasalahan ekonomi tadilah yang menjadi permasalahan paling besar di dalam rumah tersebut ketika tulang punggung tersebut sudah tiada. Dan kita sebagai manusia kadang baru bisa merasakan apa yang dirasakan oleh sebahagian orang lain ketika cobaan mereka tersebut juga Allah berikan di dalam kehidupan kita. Sehingga bukan berarti kita menginginkan hal yang demikian. Namun kalau seandainya jamaah yang dimuliakan Allah kita bawakan kepada diri kita masing-masing, bayangkan
Kalau misalkan kemudian anak-anak kita yang menjadi anak yatim, atau cucu-cucu kita yang menjadi cucu-cucu yang yatim nantinya, barulah kemudian kita paham betapa beratnya urusan dari anak-anak yatim tersebut. Belum lagi istri yang pada hakikatnya mereka adalah makhluk yang lemah, yang selama ini dihidupi oleh suaminya. Namun sekarang janda tersebut pun mulai berjalan di tengah panas teriknya matahari dari satu tempat menuju tempat-tempat yang lain demi sesuap nasi. Kadang yang satu anak yang masih kecil kemudian kita dapati ia pangku, ia gendong. Lalu anak yang satu lagi tangannya ia bimbing. Belum anaknya yang lain kemudian tidak terurus lagi. Sangat-sangat berat keadaan yang harus dihadapi oleh janda-janda tersebut. Sehingga sejatinya dengan menyantuni anak-anak yatim tersebut, maka secara tidak langsung kita telah meringankan beban dari wanita-wanita yang telah menjadi janda tersebut. Oleh karenanya, Nabi memberikan keutamaan hadiah yang sangat besar bagi mereka yang bisa menyantuni anak yatim. Ketika Nabi di dalam salah satu hadisnya mengatakan, kafilul yatim lahu aw li ghairihi. Orang-orang yang menyantuni anak yatim, baik anak yatim ini adalah karib kerabat dekatnya sendiri, ataupun anak yatim ini memang adalah orang-orang atau anak-anak yang tidak ada sangkut pautnya dengan kita, maka kelak kita dan Nabi di dalam surga akan seperti ini. Nabi memberikan isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah beliau sebagai bentuk betapa sangat dekatnya kedudukan orang-orang yang menyantuni anak yatim dengan Nabi di dalam surga nantinya. Banyak amal ibadah yang kemudian bisa membawa seseorang ke dalam surga, namun sangat sedikit ibadah yang kemudian jaminannya adalah kedudukan yang sangat dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan salah satunya adalah dengan menyantuni anak yatim. Maka jemaah, kalau kita berbicara terkait masalah menyantuni anak yatim, apakah hanya sekedar dengan memberi mereka uang saja? Tentunya tidak. Namun memang itu adalah salah satu caranya. Apalagi kemudian kalau uang tersebut hanya diberikan satu kali setahun menjelang hari lebaran, atau ada yang 2 kali setahun dengan menambahkan ketika tahun ajaran baru sekolah akan datang. Namun tentunya itu tidaklah cukup, karena sejatinya kebutuhan hidup setiap harinya berjalan. Sehingga kemudian alangkah indahnya dan alangkah luar biasanya kalau setidaknya 1 kali sebulan kita bisa menyantuni kebutuhan anak-anak yatim tersebut. Sehingga ada di salah satu masjid di kota Payakumbuh yang pengurusnya mengatakan kepada kami Ustaz, melalui masaji ada sehendaknya 8 atau 9 orang anak yatim, dan setiap bulan alhamdulillah rutin kami hadiah piti balanjo sebanyak 1 juta seorang. Sampai-sampai di antara kawan anak yatim ko ada yang kadang kami mengatakan, kalaulah seandainya apa kami meninggal dulu, sebagai bentuk kebahagiaan mereka juga melihat kawan-kawan mereka yang yatim ini, mereka sangat-sangat diperhatikan. Dan ini adalah sebuah prestasi yang luar biasa, jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, cuman kan jamaah, kalau kota infak anak yatim kosong, jua jamaah ke dalam artian pengurus masaji akan membagikannya. Nah, maka di sekolah kemudian perlu bagi kita untuk bersemangat maisi memenuhi kotak-kotak infak anak yatim tadi. Bahkan alangkah indahnya kalau ada di antara kita yang memiliki kelapangan rezeki tersebut, kemudian dia memberikan sedikit dari rezeki tersebut sebagai donasi tetapnya setiap bulan untuk anak-anak yatim tersebut, sebagai bentuk kepedulian kita satu sama lainnya. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani, pernah seorang laki-laki datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yashku qaswata qalbi, mengadu
Ba'adek mulai tarasukari hati ini. Lalu kemudian Nabi katakan, maukah kukabarkan, kutunjukkan kepada engkau tentang amalan yang kalau engkau amalkan maka hatimu akan menjadi lembut, kemudian kandak hati pun akan didapat. Lalu kata Nabi, irhamil yatim, sayangi anak-anak yatim nanado. Wamsah raksahu, usap-usaplah rambutnya, kepalanya. Wa at'imhu min ta'amika, dan beri dia makan dari apa yang juga kalian makan. Jadi dengan merahmati anak yatim, dikusuk-kusuk kepala anak yatim, kemudian dia makan jemaah. Itu di antara sebab hati menjadi lunak, dan kandak hati pun bisa diijabah oleh Allah. Maka oleh karenanya menyantuni anak yatim tidak hanya sekedar dengan memberi uang saja, tapi lebih daripada itu. Bagaimana kemudian kita menganggap seolah-olah dia adalah anak kita. Kita memposisikan diri kita seolah-olah kita adalah pengganti ayah bagi dia. Ba'a kita ke anak kita, mada itu pula kita ke mereka jemaah. Kok nampak anak kita dan pandai mengaji, kan kita aja mengaji. Maka demikian pula kalau ada anak yatim di negeri kita yang belum pandai mengaji, maka kita masukkan dia mengaji. Kok sakit anak kita bawa taruh. Maka demikian pula kalau ada anak yatim yang sakit, maka kita bawa pula dia berobat. Sebagaimana kita memperhatikan perkara ibadah anak kita, sholatnya dan yang semisalnya, adab, akhlak segala macam, maka anak yatim pun demikian. Oleh karenanya, kok nampak ada kita anak yatim agak main ke-engke perangai, kurang karati, maka kita harus mencoba untuk memaklumi. Namanya saja ayahnya sudah tiada, sehingga tidak ada lagi yang mendidiknya, sehingga tidak perlu kita berkata kasar apalagi sampai menghardiknya, sebagaimana yang Allah sebutkan di permulaan surat yang kita bacakan di awal khutbah tadi. Maka disinilah peran kita, agar kemudian kita mendidik mereka bahu-membahu di antara sesama kita, agar kalaupun seandainya usia kita pun pendek, sehingga anak-anak kita pun menjadi anak yang yatim, maka yakinlah Allah pun pasti akan mengutus, mengirim orang-orang yang kemudian akan menyantuni anak-anak kita. Al-jaza' min jinsil amal, karena balasan selalu sesuai dengan jenis perbuatan yang kita lakukan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian pada khutbah yang kedua ini, jemaah yang dimuliakan Allah, kami ingin menyampaikan sebuah kisah yang kisah nyata ini juga pernah disampaikan oleh Dr. Khalid Basalamah hafizahullah ta'ala, tentang kisah mimpi, atau dalam artian seorang da'i dari Maroko yang bermimpi 3 malam berturut-turut didatangi oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang mana di dalam mimpi Nabi meminta da'i yang asal Maroko ini untuk datang ke kota Makkah agar menjumpai seorang laki-laki yang ada di situ. Lalu kemudian berangkatlah ia ke Makkah. Lalu ia temui pertama sekali kawan-kawannya sesama da'i. Hingga ringkas cerita sampailah ia di negeri tempat di mana laki-laki tersebut tinggal. Lalu kemudian setelah didatangi rumahnya, disampaikan bahwasanya Nabi datang kepadanya di dalam mimpi lalu memintanya untuk bertemu dengan laki-laki tersebut. Maka seolah-olah laki tersebut tidak percaya, karena sejatinya dia adalah orang yang banyak berbuat dosa. Sholat jarang, pokoknya dia banyak berbuat dosa, sehingga dia tidak percaya. Masa Nabi kemudian berpesan untuk dia agar dijumpai. Sehingga da'i dari Maroko ini mengatakan, pasti ada sebuah amalan yang istimewa yang telah engkau lakukan. Maka kemudian
dia mencoba untuk berpikir apa amalan yang telah ia lakukan. Karena di dalam mimpi dikatakan bahwa ia termasuk calon penghuni surga. Setelah ia berpikir dan berpikir, akhirnya dia tersentak. Dia mengatakan, bisa jadi ini yang menjadi sebabnya. Dia tunjuk rumah tetangganya. Lalu ia katakan, ketika suami yang ada di rumah tersebut meninggal dunia, lalu kemudian istri dan anak-anaknya, yang istri telah menjadi janda dan anak-anak telah menjadi yatim, maka semenjak itu tidak ada lagi yang mengurusi mereka. Maka semenjak itu pula saya selalu membagi 2 gaji saya. Dibagi terus sama banyak. Nasa tangan hamba kirim ke rumah tadi. Dan sampai hari ini apa yang saya lakukan ini tidak ada satu orang pun yang tahu. Sehingga dia telah menyantuni janda dan menyantuni anak-anak yatim. Lalu kemudian dai dari Maroko tadi mengatakan, mari kita menuju Masjidil Haram. Dan ternyata saking banyaknya ia berbuat dosa, betapa lalainya dia. Sudah lama dia tidak berangkat menuju Masjidil Haram. Hingga di hari di mana ia datang ke Masjidil Haram lagi, setelah ia membersihkan tubuhnya, maka dia pun tidak henti-hentinya menangis. Sampai dai dari Maroko tadi dan kawan-kawannya juga ikut menangis. Lalu mereka pun salat maghrib secara berjamaah. Dan kemudian Allah wafatkan ia tatkala sujud di dalam salat maghrib tersebut. Maka di antara poin yang bisa kita ambil di sini adalah bagaimana di antara luar biasanya amalan dari laki-laki ini, dia mampu membagi 2 gajinya, setengahnya untuk menyantuni janda dan untuk menyantuni anak-anak yatim. Kita walaupun tak setengah gaji, kita bagi 2 jemaah, karena itu pun berat tentunya. Namun setidaknya ada dari harta-harta kita yang kita sisihkan untuk menyantuni anak-anak yatim yang ada di negeri Kubang kita ini terkhususnya. Karena dengan demikian kita juga telah meringankan beban dari janda-janda yang ada di negeri kita. Maka semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang memiliki hati yang ikhlas, hati yang lembut, yang mudah tersentuh dengan penderitaan yang dirasakan oleh orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih wulata umurina wa waffiqhum lima tuhibbuhu wa tardah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.